Stella dari Kristen mana nih? Stella Kristen mana, Protestan atau Katolik? Oh, Protestan. Oke. Ada yang mau disampaikan nanti ya? Udah ini ya. Bang Palopo mau ada sesuatu dulu. Silakan Bang Palopo. Untuk para jemaat ya Gereja Atap Bocor silakan berdiri ya. Ini sudah ada pemain gitarnya ya. Silakan lilinnya dinyalain teman-teman ya. Jangan dempet-dempetan ya. Sabar. Oke, semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ini? Jangan dipisahin ya. Oke, terima kasih untuk para jemaat Gereja Atap Bocor. Selamat bergabung di Komar Edukasi Anak Iman ya, bertaraf internasional. Donat tap-tap teman-teman, tap-tap ya. Tap layar teman-teman, jangan lupa follow-nya. Serempah teman-teman, akunnya ini bertobat. Islam adalah solusi. Thank you. Kini ku melihat dan ku merasakan Islam jalan yang benar. Ya salam, amin. Terima kasih. Kembali ke host. Silakan Bunda Vera. Mantap. Ya teman-teman, luar Bluetooth biasa. disconnected. Tetap kita saling menghargai sesama umat manusia, memiliki kapasitas kemampuan masing-masing dan menghibur itu penting. Karena hari ini teman-teman, untuk bisa tertawa, untuk bisa tersenyum, untuk bisa bahagia itu mahal. Bayangkan kehidupan yang sudah begitu ruwet mumet, belum lagi tentang kehidupan dalam rumah tangga, ekonomi, dalam hal apapun, kita bisa tersenyum dan tertawa bersama itu mahal teman-teman. Karena itu tidak ada salahnya di dalam mengunduh aplikasi TikTok, niatkan dalam hati untuk mencari pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Karena memiliki sahabat 1000 itu kurang. Tapi memiliki satu musuh itu sempit sekali teman-teman. Jadi tetap terus jalin silaturahmi, pertemanan, persahabatan. Semoga kita semakin sukses semuanya. Jadi setelah turun dari Komal mungkin panas dalam saat berdialektika. Saat berdiskusi panas itu biasa. Tapi setelah turun masing-masing berangkul tangan juga ya, berdekapan karena kita bersaudara. Begitu teman-teman. Jadi intinya mungkin saya nanti nggak lama 10 menit kemudian saya harus isi kajian dan kebetulan mungkin ada santri yang buka, jadi saya harus pindah dulu ke tempat lain. Kalau masih ada waktu bisa saya sempatkan lagi kemari. Lanjut, host dan teman-teman yang lainnya jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Lanjut host. Masuk, lanjut. Sebagai ketua pelayanan Gereja Atap Bocor, Ibu Pendeta Verawati, Udi Pendeta Tungtung, silakan. Pendeta Tungtung. Siapa ini? Aksela. Silakan Aksela. Tadi apa? Mau diskusi atau bagaimana? Silakan. Sampaikan unek-unek Anda. Aksela di bawah ngetik-ngetik. Aksela
Udah dibawa aja dulu. Silakan Bunda Vera dilanjutkan. Oh ya, saudaraku, Siap ini, juga saudaraku. ini Siap. kayaknya ya Ya, daruratnya sudah ini ada pemberitahuan daruratnya sudah mulai habis ini. Saya langsung kayaknya pamit supaya tidak terputus tanpa pamitan ya. siap Bang Jody. Sukses selalu Baik, Abang. baik, Bang Jody. Sehat selalu Abangku. Baik. Ya, terima kasih banyak sudah diskusi dengan baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya tetap berterima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang menonton juga atau yang ikut diskusi. Saya berterima kasih banyak dan saya mendoakan dimanapun saudara semua berada, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan keluarga besar bahkan bisnis-bisnis yang saudara jalankan semua itu semakin sukses ke depannya. Sampai jumpa. Saya koreksi Pak Jody, saya koreksi bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Aduh. Salah Baik. terus. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Suka lupa ya, itu- Bang Jody ya. Itu menurut Anda silahkan. Ini kan doa saya yang tulus dari hati untuk aku. Jadi mohon untuk diterima kan begitu Iya, ya. ingat Pak Jody, Matius 6:9, Bapa kami yang di sorga. Di situ nggak ada Yesus loh, cuman Bapa loh. Hati-hati loh. Nah, tetap Iya. dengan iman percaya saya mendoakan saudara-saudara semua Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salah lagi, aduh. Tidak apa. Sukses. Sehat selalu Abangku. Iya, padahal tadi dari sore saya pikir udah lancar gitu Ustadz. Belum. Padahal kan tinggal tambahnya aja di belakang. Selesai barang itu kan. Ya, gitu. Tuhannya gitu ya. Tuhannya gitu. Lupa melulu dia. Makanya gini Ustadz, Pak Jody itu kan penginjil profesional khusus jalanan yang terkemuka di dunia dan akhirat. Suka lupa ayat dia. Makanya kadang-kadang. Silakan pasen selanjutnya teman-teman. Pasen selanjutnya gitu. Kepo. Bawa pula Basebul. Ya salam. Pasien selanjutnya. Ya silakan yang mau naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Tanya, udah kasih permintaan tanya. Ini tanya udah nggak mau ke gereja dia udah mau gereja di sini. Kaki benir ini udah nggak percaya gereja. Silakan. Ya silakan tanya. Selamat Pagi, hari Minggu Bang Kibini. ya teman-teman. Pagi. Bang, Silakan. saya mau bertanya nih tentang Nanya, Bang, nanya. 50. Waduh. Ya, Imron 50. Langsung loncat Al-Imran, Al-Fatihah belum. Pagi tanya. Bentar tanya, kamu mau nanya gitu ya. Ya lanjut. Tumben agak slow ya. Jangan-jangan sudah mulai ya. Udah agak slow ini Pak Gubernur. Ya silakan tanya. Silakan Pak. Kebenaran silakan. Oh iya, gini. Ini kan saya bacakan terjemahannya ya. Nanti saya bilang Qurannya, teman-teman kan protes. Saya bacakan terjemahannya. Gini. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu,
dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya, jadi di sini kira-kira teman-teman, apa yang dihalalkan oleh ini Isa ya, yang berbicara di sini Isa ini ya, di Ali Imran 50, betul nggak teman-teman? Betul. Betul ya. Jadi di sini kira-kira apa nih yang dihalalkan oleh Isa yang telah diharamkan di hukum Taurat? Oke, silakan Ustadz. Yang jelas bukan babi ya. Silakan Ustadz. Oke, itu yang ditanya silakan. Imran 50 ya Bang kebenaran. Ini masih Bang tanya nih, kasusnya dia Bang tanya. Wa'ayyadhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayna minat tawrati wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Rabbmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi kalimatnya adalah bahwa di antara ulama ada yang berpendapat ya tentang masalah ayat ini ya, wa musaddiqan, perlu dipahami itu memang kita membenarkan ada yang namanya Taurat, kitab suci. Maka yang perlu dipahami untuk sahabat-sahabat termasuk Bang Kebenaran yang sedang bertanya surat Al-Imran ayat 50 ini, ketika Rasulullah mengatakan, aku juga datang kepada kalian seraya membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku. Aku datang kepada kalian untuk menghalalkan sebagian dari apa yang tadinya diharamkan. Ya. Hal itu dalam rangka apa? Memberikan kemudahan dan keringanan kepada kalian. Dan aku datang dengan membawa hujjah yang nyata terkait kebenaran apa yang kusampaikan pada kalian. Maka kalimatnya, apa sih yang dihalalkan? Jadi seperti makanan yang diharamkan Allah dalam Taurat seperti apa? Lemak gaji, seluruh hewan yang berkuku, dan lainnya yang dijadikan untuk mempersulit Bani Israel pada masa itu. Dan pendapat lain ada yang mengatakan yakni untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh pemuka agama mereka. Padahal Taurat tidak mengharamkannya, tapi mereka yang mengharamkannya. Kitab Taurat tidak mengharamkan, tapi para pemuka Taurat mengharamkan. Itu abang. Jadi tentang mengenai masalah apa saja yang diharamkan, ada di situ yang namanya lemak gaji, itu diharamkan. Padahal di Tauratnya nggak diharamkan. Ada yang namanya hewan berkuku, kan gitu, itu yang diharamkan. Lalu pada saat zaman Rasulullah itu semuanya dihalalkan kecuali yang sudah tertera B2 gugup itu jadi haram. Seperti itu abangku. Allah taala. Iya. Oke. Salah satunya juga mungkin unta, di mana pada saat itu Ustaz Hanafiah Yuk. nazar dari Nabi Yakub. Betul ya Ustaz Hanafiah? Yuk. Di mana ya unta itu haram untuk dirinya sendiri. Tetapi karena Bani Israil pada saat itu mengatakan, oh Yakub mengatakan haram, sudah jadi haram lah semuanya. Padahal bukan untuk Bani Israil, untuk dirinya aja. Karena pada saat itu nazar. Itu mengkonfirmasi. Nah, itulah yang dimaksud. Bang kebenaran. Ada lagi abangku? Iya, iya. Jadi itu spesifiknya nggak ada dijelaskan lagi ya Bang di dalam Qur'annya apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Isa itu ya. Oleh Isa. Ini kan Isa yang di sini. Ini Ali Imran 50 ini perkataan siapa sebenarnya Bang kalau boleh tahu? Kalamullah itu Bang. Ini
Ini Rasulullah menginformasikan kepada kita melalui kalamullah. Yang namanya Al-Quran itu yang berbicara adalah Allah, kalam Allah. Disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginformasikan kepada kita. Maka kalimatnya adalah musaddiqan. Kata Rasulullah, saya membenarkan, yakni dan aku datang kepada kalian untuk membenarkan. Dulu ada Taurat, ya. Di situ ada kalimat lagi lama baina yadaya, yang datang sebelumku, yakni sebelumnya Nabi Muhammad ada dulu Taurat. Nah, maka Taurat berarti aku di sini dikabarkan kepada Nabi Isa, dikabarkan kepada Nabi Isa, gitu loh. Ya, jadi aku di sini maksudnya Muhammad nih, Bang. Kenapa? Aku di sini Muhammad, Bang. Aku di ini ya, kan Nabi dikatakan Muhammad begini ya, Bang. Nabi Muhammad menginformasikan kepada kami umat Islam. Ya, bahwa ada ayat diinformasikan Allah di saat itu minat Taurat, yakni karena Taurat mengabarkan akan datangnya Nabi Isa dan menyebutkan sifat-sifatnya di dalam Taurat. Akan datang nih setelah Nabi Musa ada Nabi Isa nanti, sehingga diutuslah Nabi Isa merupakan pembenaran bagi Taurat. Dan Nabi Isa menjaga hukum-hukumnya Taurat yang ada di dalam Taurat yang belum dinasah, artinya belum dihapus, dan itu pula merupakan pembenaran bagi Taurat. Nah, Al-Quran itu Nabi Muhammad menginformasikan kepada kami umat Islam semuanya, termasuk para sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Gitu loh. Wali uhilla, dan untuk menghalalkan bagimu, yakni apa? Untuk menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan Allah di dalam Taurat. Seperti apa? Lemak gaji, seluruh hewan berkuku, dan lainnya yang dijadikan untuk mempersulit Bani Israel. Begitu caranya, Bang. Yang berbicara Nabi Muhammad, tapi kalamnya, omongannya dari Allah, karena ini firman Allah menceritakan kepada kita tentang kisah ada dulu kitab Taurat yang mengkisahkan akan turunnya Nabi Isa. Ada barang-barang makanan yang diharamkan. Begitu, abangku. Ini, Bang. Saya bacakan ulang nih ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ku di sini siapa kira-kira, Bang? Itu yang mau saya tanya. Ku di sini siapa? Dan kan gini lanjutannya. Dan agar aku, katanya, aku di sini siapa? Agar aku menghalalkan. Aku di sini siapa kira-kira? Jadi gini, Allah memberitahukan, abangku, Allah Rabbi Jalla Jalalu memberitahukan mengenai kesempurnaan berita gembira yang disampaikan malaikat kepada Maryam tentang putranya, yaitu Nabi Isa, dengan firman-Nya ini. Sesungguhnya Allah mengajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah serta Taurat dan Injil. Nah, lahiriahnya ini apa? Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah tulis menulis, sedangkan hikmah telah diterangkan pada pembahasan di mana surat Al-Baqarah. Makanya Taurat maksudnya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, di mana Isa sendiri telah hafal kedua kitab itu. Nabi Isa itu sudah hafal. Makanya kalimat ayatnya sebelumnya, jadi jangan sampai ke 50. Di situ nanti ada kalimat begini, wa rasulan ila bani Israel. Ini lagi menceritakan kepada kami nih, umat Nabi Muhammad nih. Dan sebagai rasul khusus untuk Bani Israel, maka Allah juga menjadikan beliau sebagai utusan kepada mereka dengan mengatakan apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat-tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah
berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Maka demikianlah Nabi Isa alaihissalam menciptakan bentuk sebuah burung dari tanah, burung yang terbuat dari tanah liat, lalu meniupkannya ke tanah itu, dan kemudian burung itu dengan disaksikan banyak orang terbang dengan sebenar-benarnya, tapi dengan izin Allah. Yang mana Allah menjadikan hal itu sebagai mukjizatnya Nabi Isa, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai utusan. Maka di sini firman Allah, wa ubarriul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, yaitu orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Karena yang demikian itu merupakan mukjizat yang amat hebat dan yang sangat menantang di masa itu, bang, kebenaran. Karena zamannya Nabi Isa itu zamannya kedokteran. Zamannya kedokteran, mukjizatnya di masa itu pastinya larinya masalah kedokteran. Oh, bisa sembuh. Hal yang aneh. Tapi mukjizat itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Lanjutnya ayat itu, makanya Nabi Isa diutus oleh Allah Rabbul Jalla pada masa yang marak dengan ahli kedokteran dan pakar ilmu alam. Maka Nabi Isa pun datang ke tengah-tengah mereka dengan membawa mukjizat yang tidak ada lagi seorang pun mampu mencapainya. Gitu loh. Kecuali dengan mendapat dukungan dari pembuat syariat siapa? Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dokter mana yang sanggup menghidupkan benda mati? Tidak ada. Atau menyembuhkan orang buta sejak lahir, atau orang yang menderita penyakit kusta, serta membangkitkan orang yang sudah mati lalu dibangkitkan, berada dalam kuburnya yang terikat dengan amal perbuatannya hingga hari kiamat, tiba-tiba dibangkitkan oleh Nabi Isa. Itu karena dapat anugerah dari Allah. Demikian juga dengan Nabi Muhammad, lagi sedang menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi-Nabi. Ada Taurat, ada Injil, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dikisahkan. Gitu loh. Juga Nabi Muhammad ini yang diutus pada masa yang dipenuhi dengan ahli bahasa. Nabi Muhammad itu pada zaman Jazirah Arab ahli bahasa, sastra. Kan gitu, sastrawan, penyair. Maka beliau ini diberi kitab oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh, yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana seandainya ada jin dan manusia bersatu di muka bumi untuk membuat kitab yang sama seperti Al-Quran, atau dengan 10 surat seperti Al-Quran, atau satu surat saja yang menyerupainya Al-Quran, niscaya mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukan hal itu selamanya. Meskipun antara satu dengan yang lainnya, manusia, jin, saling tolong menolong untuk mengadu argumentasi, untuk bikin sama semisal dengan Al-Quran, nggak ada yang mampu sampai detik ini untuk mengalahkan sastra bahasa Al-Quran. Karena itulah teman-teman, tidak lain karena firman Allah ini tidak akan pernah serupa dengan perkataan makhluk selama-lamanya. Maka lanjutkan ayatnya, wa unabbiukum bima takuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku kabarkan kepadamu yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Yani aku akan memberitahukan pada kalian apa yang dimakan salah seorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan di dalam rumahnya untuk esok hari. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan lakum, adalah satu tanda-tanda kerasulan bagimu. Jadi artinya tanda kebenaranku dalam membawa ajaran kepada kalian. Ayat ini kalau membaca dengan sastra bahasa Arab itu luar biasa. Kalau belajar bahasa original teks. Jadi tentang itu diberitakanlah sama Nabi Muhammad. Dulu ada Taurat, ada Injil. Yang membawa Taurat itu kepada Nabi siapa? Musa. Injil Nabi Isa. Ceritakan tentang ada makanan dulu Nabi Musa ini begini, gini. Tapi Nabi Isa itu sekarang diboleh. Seperti itu abangku.
masih belum jelas aku bicara. Lanjut teman-teman. Nanti sebentar Bang Hanafi, saya yang kurang nyimak atau gimana saya nggak tahu ya. Maksud saya gini loh, kan ada kata aku di dalam Ali Imran 50 itu. Aduh. Itu siapa kira-kira? Patahnya itu bacanya terjemahan. Yang diterangkan Ustadz saya itu bahasa Arab Al-Qur'annya. Paham nggak? Ya, saya tahu. Ya nggak bisa tahu kalau Bang. kayak Bible. Itunya. Ini aku huruf besar A-nya. Ini Allah huruf besar A-nya. Nggak bisa kayak gitu. Makanya saya bertanya ini Kak Vera, aku di situ siapa? Isa atau siapakah itu atau Kan udah dijelaskan tadi, nggak nyimak. Lanjut, bahas. Gimana Bang kebenaran gimana? Iya, gini Bang Isparsi. Aku Ya. di situ siapa kira-kira Bang? Karena ada tuh. Sebelumku katanya kan, lalu ada lagi Di kelanjutannya. surah apa lagi tadi? Ali Imran 50 tadi Bang. Al-Imran. Di situ kan ada gini bacanya kan. Dan seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang diharamkan untukmu. Jadi aku di sini ini siapa kira-kira ini Bang? Itu yang saya tanyakan. Kira-kira Iya, tadi kan sudah kita ceritakan Bang kebenaran. Nabi Muhammad ini membenarkan ada kitab, baik itu Taurat, baik itu Injil. Lalu Nabi Muhammad, aku dikasih informasi di sini, Nabi Muhammad menceritakan kepada umatnya. Iya. Umatnya. Gitu loh. Tuh aku diceritakan ada Nabi Musa kitabnya Taurat, ada Nabi Isa kitabnya Injil, ada Waringin Sungsang kitabnya Bang Palopo, Ajian Surat Jiwa kitabnya Bang Yuda. Itu. Ya, Bang Hanafi. Artinya aku di sini Nabi Muhammad ya. Bukan, Nabi Isa di situ. Nabi Isa, aku di situ Nabi Isa, Nabi Muhammad yang mengkonfirmasi. Ya, artinya Nabi Muhammad yang mengatakan ini di dalam Qurannya, tapi Ya, aku di situ jadi Nabi Isa, yang Nabi Isa mengatakan aku membenarkan kitab Taurat sebelumku. Yang bicara itu posisinya Nabi Muhammad menginformasikan Nabi Isa mengatakan bahwa aku membenarkan ada kitab sebelumku yang menceritakan tentang kedatanganku. Begitu juga nanti di kitab Injil ada jelas pemberitaan tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Seterusnya begitu kitab suci Ya. teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutip percakapan dari Nabi Isa dan diteruskan di forward ke Nabi Muhammad bahwa dulu Nabi Isa gini, saya turunkan wahyu kepada Nabi Isa gini, itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Itu Bang kebenaran. Iya. Tapi berarti di sini Isa ini ada menghalalkan sebagian dari yang diharamkan untukmu dalam Taurat ya. Maksud saya gini loh Bang, saya ini agak sedikit terpikir ya, bahwa Isa ini sebenarnya ini ada merubah syariat, betul nggak menurut ayat ini kalau kita lihat? Karena ada yang Bukan mengubah syariat, Bang kebenaran, bukan mengubah Bang syariat. Inspirasi, aku izin itu dulu ya, buka. Siap, apa siap, namanya, siap, bukan Ustaz Nafi, siap. Masuk di Komal Santri untuk kajian Aqidatul Awam. Aman, siap. Izin Bang Siap, Palopo, sama-sama. Bang Vera, Bang Lotus, Bang Lodi. Iya, semuanya. Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama Ustaz semua Nafi, teman-teman, sama-sama. sukses selalu Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan mengubah syariat, Bang kebenaran, tetapi Nabi Isa itu mengkonfirmasi. Di sini ada terjadi miskomunikasi yang ada pada saat itu Bani Sriwil terhadap kaumnya. Ada miskomunikasi di sini. Nah, datang Nabi Isa mengkonfirmasi. Itu tidak haram, itu halal. Gitu. Sama seperti yang tadi yang saya katakan. Paham enggak maksudnya? Paham. Bukan mengubah syariat, bukan mengubah hukum. Sebenarnya halal. Halal
halal itu barang. Cuman Bani Sirwil ini butuh konfirmasi. Nah, datang Nabi Isa mengkonfirmasi. Itu tidak haram. Itu halal itu. Gitu. Dimana kan kalau kita tahu orang-orang Yahudi itu kan bagi mereka kan unta itu haram toh? Ya haram. Ah, sebenarnya halal itu barang. Halal itu barang. Halal. Cuman pada saat itu Yakub itu memiliki nazar. Ya kan? Nah, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya unta ini haram, tapi dikhususkan bagi Yakub saja. Bukan untuk umatnya. Umatnya miskomunikasi. Gitu, salah pengertian, salah pemahaman. Jadi ada distorsi informasi di sini antara kaum dari Bani Sirwil dengan Yakub keturunannya. Akhirnya keturunannya Yakub mengharamkan itu barang unta karena bapak kita Yakub mengharamkan, jadi diharamkan semuanya padahal tidak haram, halal. Hanya Yakub saja karena Yakub yang memiliki permintaan atau nazar untuk dirinya sendiri, bukan untuk Bani Sirwil. Datang Nabi Isa untuk memberikan klarifikasi. Tuh. Paham? Bang kebenaran monitor. Kalau saya tadi melihatnya gini Bang, karena ini kan yang menyampaikan tadi Isa ya. Nah, jadi Isa kan mengatakan sebagian yang haram itu dihalalkan. Dan, iya, sebagian itu yang tadi yang saya katakan unta. Ya itu yang Bang Inspirasi sampaikan itu berdasarkan apa kira-kira? Kenapa? Ya maksudnya ada nggak itu yang Abang sampaikan barusan itu memang ada di dalam Al-Quran sendiri atau itu dalam tafsir tuh? Itu menurut para tafsir ulama yang sesuai dengan sanad. Gitu Bang kebenaran. Udah clear kayaknya tuh Bang. Udah. Ya, clear. menurut para tafsir ulama. Bukan menurut tafsir saya, tapi menurut tafsir ulama. Dan memang seperti itu kejadiannya. Seperti itu. Jadi asbabun nuzulnya dari ayat itu, ya itu asbabun nuzulnya. Gitu abangku. Jadi bukan yang haram, bukan haram yang terima kasih Kak Firly. Bukan yang haram sebagian B2 itu yang dihalalkan. Tidak, itu tetap haram itu. Tetap haram itu barang. Gitu. Nah, yang berbahaya kalau keseluruhan yang haram itu dihalalkan. Itu saya perlu meragukan Al-Quran kalau begitu. Gitu. Tapi kan yang dikonfirmasi di situ kan sebagian. Nah, sebagian itu salah satunya tadi yang berkuku belah. Itu salah satunya, yaitu tadi juga unta. Unta bagi kalangan Bani Sirwil itu diharamkan bagi mereka, padahal sebenarnya Allah mengatakan itu tidak haram, itu halal bagi mereka. Gitu. Nabi mana dia? Ya, salam. Kok turun? Ya Allah ya Karim. Tunggu dulu, ku cek dulu. Mak sudah tidak ada, bah. Mati aja. Iya, karena sudah terjawab. Anda kebenaran itu mau framingnya mengarah ke Nabi Muhammad. Aku di situ Nabi Muhammad mengharamkan yang dihalalkan. Saya tidak tahu dalam pikirannya Bang kebenaran ini yang diharamkan yang dihalalkan ini apa. Gitu. Enggak, bukan menghujat.
bukan menghujat dia, tapi gimana ya? Kayaknya gitu sih. Kayaknya sih gitu. Jadi kalau kita mau nyari kesalahan, letak kesalahan di Quran itu susah, teman-teman. Susah. Kenapa saya katakan susah? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kalaupun memang masih ada manusia yang ragu terhadap Quran ini, Allah menantang. Ya kalau begitu buatlah satu ayat semisal Quran yang ada di dalamnya. Ditantang. Kalau memang kamu tidak sanggup untuk membuat minimal satu ayat dalam Quran, kalau perlu kau minta bantuan situ sama si Bolis, minta bantuan sama Lucifer, minta bantuan sama Azazil, minta bantuan sama jin, setan, marakayangan, minta bantuan situ. Minta bantuan. Dan ternyata sampai detik ini tidak ada satu manusia pun yang mampu menemukan celah sedikit pun Quran itu ada kesalahan. Baik itu mau mengotak-ngatik, baik itu mau diubah-ubah, baik itu mau dipreteli ataupun dipelintir, tidak ada satupun sampai detik ini. Itu terbukti bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjanjikan, Allah sendiri yang memberikan garansi 1000% guaranteed bahwa Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini. Allah yang menjaga Al-Quran ini. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga Taurat ataupun Injil? Kenapa dua wahyu yang diturunkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa ini tidak dijaga oleh Allah? Karena kedua wahyu yang turun ini belum lengkap. Belum lengkap. Syariatnya belum lengkap. Menyesuaikan kondisi zaman peradaban pada saat itu. Yang diterima Nabi Musa, Taurat, itu hanya dalam bentuk suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Begitupun juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya berupa suhuf, lembaran-lembaran. Ada di dalam surah Al-A'la ayat yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, itu apa itu isinya? 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sina, di Dua Laut Batu. Itu ada dalilnya di surah At-Tin. Surah At-Tin itu asbabun nusulnya di situ. Nabi Musa menerima perintah untuk menjelaskan 10 perintah Tuhan. Karena pada saat itu begitu banyak prosesi penyembahan berhala pada saat itu. Itu teman-teman. Dan merajalela pada saat itu kan. Udah diberitakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Termasuk tentang masalah hukum-hukum ketentuan-ketentuan yang ada di zamannya pada saat itu. Salah satunya yang saya jelaskan tadi malam sama Pak Lek Torus, ya kan? Tentang hukum-hukum fikih. Perbedaan dengan umat Bani Siriwil dengan umat Nabi Muhammad. Itu perbedaannya. Itu masalah najis. Perempuan di masa Bani Siriwil dengan Nabi Muhammad itu perbedaannya di mana? Itu banyak semua di situ penjelasannya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang spesial. Dispesialkan kita ini. Makanya teman-teman, ya alhamdulillah kita hidup di akhir zaman ini kan. Di akhir zaman kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya beruntunglah kita.
Ya kan? Dan kita bersyukur lahir dalam kondisi muslim, dan beruntunglah pula bagi mereka teman-teman yang menerima Islam, yang awalnya kafir, menerima Islam, masuk ke agama Islam. Alhamdulillah. Nah, tugas kita saat ini bagaimana kita memberitakan suatu kebenaran, fakta-fakta apa yang ada di dalam kitab mereka, dan kita meluruskan apa yang ada di dalam Quran. Karena kalau mau dibandingkan antara kitab sebelumnya yang dipegang oleh teman-teman Kristen saat ini, kalau mau dibandingkan dengan Quran, oh sorry, Quran ini bukan kitab pembanding, tetapi Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan cerita-cerita yang sudah dibengkokkan, yang tertera di kitab-kitab yang sudah ada saat ini. Meluruskan. Kalau mau membandingkan, tidak level. Sekelas hadis pun tidak level. Sekelas hadis doif pun tidak level. Kalau Bible mau dibandingkan, tidak level. Tidak level, saudara-saudara, teman-teman, abang-abangku, kakakku di bawah, nggak level. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai dasar landasan hukum, landasan aturan-aturan manusia yang ada di zaman ini, itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada kitab suci saat ini, tidak ada kitab suci saat ini yang berlaku di lintas zaman kecuali satu, hanya Quran yang berlaku di lintas zaman. Kita mau pakai Taurat di hukum kita saat ini, tidak boleh. Kita mau pakai di Bible di hukum kita saat ini, nggak boleh. Berat. Karena nggak fleksibel. Nggak fleksibel. Makanya Allah menurunkan wahyu itu perlahan-lahan, pelan-pelan menyesuaikan dengan kondisi peradaban pada saat itu. Menyesuaikan kondisi peradaban. Di mana bagi pemahaman teman-teman Kristen, Old Testament, Perjanjian Lama, yaitu Taurat. Datang lagi The New Testament, Perjanjian Baru. Apakah keduanya ini sudah lengkap? Belum. Yang melengkapi adalah kitab yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah yang disebut perjanjian terakhir. Al-Quran ini perjanjian terakhir. Perjanjian lama ya untuk kalangan Bani Israil. Perjanjian baru bagi teman-teman Kristen. Apakah keduanya ini sudah lengkap? Tidak, belum lengkap. Kenapa? Karena hukum-hukum ketentuan-ketentuan di dalamnya masih kurang, masih sedikit. Belum ada yang bisa kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Belum ada. Tetapi datang Al-Quran, mengkonfirmasi semuanya, melengkapi semuanya. Dan alhamdulillah peradaban manusia di dunia ini itu semuanya betul-betul normal kembali. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika di masa dulu-dulu ya, dulu-dulu. Waduh. Kasus tukang kaos di Amerika itu dulu naik luar biasa, kemana-mana terbuka, ya kan? Auratnya terbuka dan segala macam. Dulu Amerika. Tetapi semenjak Islam masuk ke dalam Amerika, tingkat kasus tukang kaos di Amerika itu mulai menurun. Dengan apa? Dengan datangnya Islam. Islam artinya apa? Selamat. Kalau mau selamat, ya ikuti yang selamat.
Kalau tidak mau selamat, ya enggak usah. NKRI aura tertutup tapi banyak yang hamil santriwati. Wah, jangan kau larikan ke situ saudaraku. Bahaya. Jangan kau larikan ke situ. Karena kalau kau larikan ke situ nanti kau ketampol gara-gara kue kismis. Kau bahas itu, ku kasih kau dalil perjanjian lama, biar kau baca sendiri. Ya kan? Iya, ku bongkar nanti tuh kitabmu itu di perjanjian lama. Kau sendiri yang nyaho. Iya. Biara itu nggak bisa nikah. Tapi kalau hamil boleh. Suster pun begitu, pastor pun begitu, nggak boleh nikah. Paus pun juga sama seperti itu, nggak boleh. Tapi boleh Jadi hati-hati kalau nyerang. Kalau nyerang jangan lupa gawang. Karena apapun yang kau narasikan itu akan kembali ke kamunya lagi. Bukan kembali ke saya. Faham sampai di sini? Jadi sangat sayang kalau kau mengatakan santri apa segala macam dan segala macam. Kita tidak bisa pungkiri itu. Kita tidak bisa pungkiri. Kita tidak bisa pungkiri itu. Betul ya? Tidak bisa pungkiri. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan ada yang turun dan terjadi. Kujadikan kau tercelup di sini. Tidak bisa kau tipu mata saringanku. Apa tadi yang naik, Mak? Itu kerjaan mereka. Mengambil foto orang, mengambil nama orang, dia edit, dia gunakan dengan cara yang tidak terpuji. Dia pakai nama Bang Zuma, dia pakai foto Bang Zuma, habis itu dia pergunakan semaunya dia. Saya kayak tidak tahu aja, kayak gitulah kerjaan kalian. Dia ambil kitabnya orang, dia ambil nama Tuhannya orang, dia jadikan jadi satu, habis itu dia sebarkan kemana-mana. Sudah selesai itu barang. Kau kira di Indonesia tidak ada yang seperti itu? Kalau ku kasih lihat kau, aduh habis kau di sini. Cuman saya tidak mau bahas itu, saudaraku. Kenapa? Karena saya pribadi sangat mencintai teman-temanku yang ada di kekristenan. Saya sangat menyayangi mereka. Itu kan, saya sangat menghargai mereka. Saya sangat menghargai mereka. Kenapa? Karena mereka pun sangat layak. Sangat layak untuk kita berikan sesuatu yang luar biasa. Nih, menentang Bang Zuma. Halal, ya kan? Mana ada Bang Zuma typing kayak gini? Aneh-aneh aja kau. Ya kayak gitulah. Saya jelaskan asal kekristenan itu di mana. Simak baik-baik ya, simak baik-baik. Pertama kali Kristen disebut itu di Antioquia.
Betul ya, Antioquia. Antioquia ini asalnya dari Turki bagian timur, di mana Turki ini masih dalam pengawasan budaya-budaya pagan Romawi. Antioquia. Pertama dari Kristen, Antioquia sumbernya. Pertama kali, oke. Bukan dari Yahudi, bukan dari Bani Siriwil. Jadi Bani Siriwil itu, jadi Kristen itu bukan datangnya dari Bani Siriwil, bukan. Tapi Kristen itu asalnya sumber dari Turki, yang bernama Antioquia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat tokoh yang sangat tokoh sentrik yang ada di dalam kekristenan. Itu ada yang namanya Paulus. Paulus kalau kita deteksi dari segi keturunan, ya kan, dari segi silsilah dan segala macam, dari dia lahir, remaja, dewasa, sampai ia besar, sampai ia wafat, meninggal dan segala macam, gak jelas. Jelas. Nah, Paulus ini lahirnya dari mana? Dia lahir di Kilikia, Tarsus. Kilikia of Tarsus. Kilikia ini di mana? Sama, di daerah Turki bagian timur, masih terpengaruh oleh pagan Romawi. Itu. Dan ia mengaku ia adalah keturunan dari Benyamin. Ketika ia di luar dari Bani Siriwil, ia mengatakan saya ini adalah orang Farisi. Ketika ia ada di kalangan Yahudi, saya ini adalah orang dari suku Benyamin. Bunglon. Di luar dari suku Yahudi, ia serigala. Pas ia masuk di kalangan Yahudi, dia adalah domba. Itu namanya serigala berbulu domba. Mau bantah? Mau bantah? Ku kasih kau dalil. Jangan ku macam-macam. Iya, bunglon. Memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Cuman masalahnya pikiran kalian ini tidak terbuka. Tidak terbuka pikiran kalian. Dongeng-dongeng. Ya memang. Apa yang saya katakan itu dongeng. Sumbernya di kitabmu. Yang saya bacakan tadi itu kitabmu. Kalau kau bilang dongeng, ya bukan saya yang bilang, kau sendiri. Wih, banyak kau. Kau tidak pergi ke gereja kah? Di Komalku ini bukan gereja di sini. Tapi ya namanya gereja atap bocor. Bang, kenapa bisa Nabi kau kena sihir? Kalau Nabi kena sihir, itu menandakan bahwa Nabi itu hanyalah manusia. Yang harus kau pikirkan, bukan Nabi kena sihir. Yang harus kau pikirkan adalah kenapa Tuhan mati di tiang kayu salib. Itu yang harus kau pikir. Kalau Nabi kena sihir, manusia kena sihir, wajar. Karena di kalangan kita pun juga banyak yang kena sihir. Dan itu menandakan, dan memang di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa, memang sihir itu sudah ada. Itu sihir sudah ada. Dan sihir itu datangnya dari mana? Datangnya dari si Iblis, sang penguasa maut. Sudah tahu kan saya mengarah kemana kan? Sudah tahu kan? Iya kan? Sudah tahu kan mengarah saya mengarah saya kemana kan?
Jangankan di zaman Nabi Musa, para tukang-tukang sihir itu sudah ada, praktik-praktik ilmu hitam itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa itu sudah ada. Tetapi di antara seluruh zaman, baik itu di zaman Nabi Adam sampai di zaman kita saat ini, belum ada fakta sejarah bahwa Tuhan itu mati di tiang kayu salib. Cuma kau yang berpikir seperti itu, dan itu ada di kitabmu. Tidak ada nabi yang kena sihir, hanya Nabi Muhammad. Memang hanya Nabi Muhammad. Itu menandakan Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Hanya manusia biasa, bisa meninggal, bisa lapar, bisa tidur. Bahkan waktu Nabi Muhammad masih kecil, masih bayi, menyusui. Yang parah, kalau ada Tuhan tidur, ada Tuhan ngantuk, ada Tuhan nangis, ada Tuhan menyusui. Nah, itu harus kau pikir di situ. Itu yang harus kau pikirkan. Apakah mungkin Tuhan itu bisa tidur? Apakah mungkin Tuhan itu lapar? Apakah mungkin Tuhan itu doyan sama ikan goreng? Ada Raja cek katanya, oke, kutunjukkan kau. Saya tunjukkan kau. Kira-kira bagaimana? Saya tunjukkan, aman. Nih. Ya kan? Nih, Kristus. Tuhan di kota Daud. Katanya dulu pernah bayi. Katanya. Tapi saya tidak percaya bahwa Tuhan pernah menjadi bayi. Saya tidak percaya. Itu hanya karangan kalian. Itu cuma karangan kalian. Saya tidak percaya itu. Nih. Apa ini? Bagaimana? Bagaimana? Faham? Faham? Kalau berani naik diskusi sama saya, lawan data. Ada Bang Loding, ada Bang Palopo. Ngobrol satu-satu. Tapi kalau kau cuma typing di bawah, berarti kau tidak jauh beda sama muridnya Yesus. Di mana Yesusnya ini kasihan. Metong di atas kayu salib. Bukannya nolongin malah kabur. Habis itu umat-umat Aliteng membuat nama akun Laskar Kristus. Telat. Terlambat. Terlambat kau jadi laskar. Sebelum kau jadi laskar, murid-muridnya saja itu pada kabur.